Keputusan pemerintah Cina membatasi ekspor sejumlah mineral langka dan chip semikonduktor penting telah menimbulkan kekhawatiran serius di Eropa. Langkah tersebut dianggap dapat menghambat ambisi Uni Eropa, UE, dalam menjalankan transisi energi dan memperkuat kemandirian teknologinya. Kebijakan baru ini diumumkan oleh Kementerian Perdagangan Cina pada 9 Oktober 2025, yang menambahkan 5 jenis unsur tanah jarang termasuk neodymium dan dysprosium ke dalam daftar bahan ekspor yang memerlukan lisensi khusus. Kedua unsur tersebut berperan vital dalam pembuatan turbin angin, kendaraan listrik, serta sistem penyimpanan energi. Ancaman bagi transisi energi hijau Eropa. Selama ini, Eropa mengimpor lebih dari 95% kebutuhan tanah jarangnya dari Cina, menurut data European Commission. Artinya, pembatasan baru ini berpotensi mengguncang rantai pasokan industri energi hijau yang menjadi tulang punggung kebijakan European Green Deal senilai lebih dari 1 triliun euro. Data dari European Central Bank, ECB, menunjukkan bahwa sejak pembatasan tahap pertama diberlakukan pada April 2025, investasi sektor energi terbarukan di Eropa turun sekitar 18% dalam 6 bulan. Pabrik turbin angin di Denmark dan fasilitas produksi baterai di Polandia dilaporkan mengalami penurunan kapasitas akibat kekurangan bahan baku penting. Masalahnya bukan sekadar ekonomi, melainkan strategi jangka panjang. Tanpa kendali atas bahan mentah, Eropa sulit mempertahankan otonomi industrinya, kata Dr. Helene Maya, analis energi dari European Raw Materials Alliance. Dampak ke industri teknologi dan otomotif. Krisis tidak hanya melanda sektor energi, tetapi juga industri otomotif dan semikonduktor. Setelah Belanda mengambil alih kendali pabrik chip Nexteria yang sebelumnya dimiliki perusahaan asal Cina, Beijing merespons dengan membatasi ekspor komponen penting untuk pabrik tersebut. Langkah balasan ini segera berdampak pada sektor otomotif. Asosiasi Industri Otomotif Eropa, ACEA, melaporkan bahwa lebih dari 60% chip untuk sistem manajemen baterai kendaraan listrik masih bergantung pada rantai pasokan yang melibatkan perusahaan Cina. Dalam beberapa hari, sejumlah produsen besar seperti Volkswagen, BMW, dan Stellantis memperingatkan adanya potensi gangguan produksi. Laporan terbaru Semiconductor Industry Association, SIA, mencatat bahwa Cina kini menguasai lebih dari 80% tahap pemrosesan pasca produksi semikonduktor global termasuk bahan kimia khusus dan teknologi pelapisan yang belum mampu diproduksi secara massal di Eropa. Meski Uni Eropa telah meluncurkan European Chips Act senilai 43 miliar euro untuk memperkuat produksi domestik, analis memperkirakan kemandirian penuh baru dapat tercapai pada tahun 2032, dengan catatan tidak ada gangguan tambahan. Ketergantungan yang sulit dihindari. Kondisi ini menunjukkan paradoks dalam strategi otonomi strategis Eropa. Di satu sisi, UE berupaya membangun rantai pasokan yang mandiri. Namun di sisi lain, ketergantungan terhadap bahan baku dan chip dari Cina masih terlalu besar untuk diatasi dalam waktu singkat. Tidak ada proyek tambang di Australia, Kanada, atau Afrika yang bisa menggantikan dominasi Cina sebelum 2030, tulis European Raw Materials Alliance dalam laporan September 2025. Permintaan terhadap unsur tanah jarang bahkan diprediksi meningkat 4 kali lipat pada 2035, seiring target kendaraan listrik dan jaringan listrik pintar Eropa. Dimensi geopolitik dan perdagangan. Sementara Eropa berupaya menyeimbangkan hubungan ekonomi dengan Cina, tekanan juga datang dari Amerika Serikat. Pada 1 Agustus 2025, Washington memberlakukan tarif 15% terhadap ekspor minyak zaitun dan pasta dari Eropa, yang kemudian dinaikkan hingga 91% untuk produk Italia. Meski alasan resmi yang diberikan adalah praktik dumping harga, banyak analis menilai kebijakan tersebut juga bermotif politik. Langkah ini dianggap sebagai tekanan bagi negara-negara Eropa Selatan yang masih berusaha menjaga hubungan dagang dengan Cina. Menurut Federasi Petani Italia, Coldiretti, nilai ekspor pasta Italia ke AS hanya sekitar 200 juta euro per tahun, jumlah kecil dibandingkan total ekspor pertanian Eropa ke AS yang mencapai 30 miliar euro pada 2024. Namun dampaknya besar, terutama terhadap sektor ekspor bernilai tinggi seperti produk olahan pangan dan minyak zaitun. Ini bukan sekadar perang dagang, tetapi upaya memperluas pengaruh ekonomi, tulis laporan European Trade Observatory pada Oktober 2025. Tantangan otonomi strategis. Uni Eropa sebenarnya telah mengalokasikan dana besar untuk memperkuat rantai pasokan bahan mentah melalui European Critical Raw Materials Act. Namun menurut laporan European Court of Auditors, hanya sekitar 15% dari kebutuhan real yang sudah teranggarkan untuk mencapai kemandirian mineral pada 2030. Sebagai perbandingan, Amerika Serikat telah menyiapkan 52 miliar dolar AS melalui Chips and Science Act, sementara Cina telah menginvestasikan lebih dari 300 miliar dolar AS sejak 2020 untuk memperkuat industri bahan baku dan semikonduktor. Masalah utama bukan kekurangan dana,
melainkan kurangnya keberanian politik untuk mengambil keputusan cepat, ujar Profesor Luca Bianchi, pakar kebijakan industri dari Universitas Bologna. Realitas baru perdagangan global. Perubahan lanskap global ini menegaskan bahwa persaingan antar negara tidak lagi hanya terjadi di bidang militer, tetapi juga dalam penguasaan rantai pasokan strategis. Chip, baterai, dan tanah jarang kini menjadi alat diplomasi baru di abad ke-21. Eropa kini menghadapi kenyataan pahit, kemandirian ekonomi membutuhkan waktu panjang dan komitmen politik besar. Tanpa strategi bersama yang konsisten, ambisi, otonomi strategis bisa tetap menjadi slogan tanpa wujud nyata.